Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jilza Shantika Permata Suja dengan NIM 2250088. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum pidana. Langsung saja, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hukum pidana berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Nah, contoh tindak pidana dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada pencurian, penganiayaan, penipuan, korupsi, serta pembunuhan. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang bermasyarakat, yaitu untuk memberikan ketertiban dan rasa aman yang ada. Oke. Pengertian hukum pidana menurut para ahli yang pertama yaitu ada menurut Simos. Simos mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, dan jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan. Nah, sedangkan menurut Meljatno, dia mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, kapan pidana dapat dijatuhkan, dan bagaimana proses untuk pelaksanaan pidana dilakukan. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yaitu hukum yang mengatur larangan sanksi serta proses penjatuhan pidana kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian hukum pidana yang memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama itu tentu saja untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kedamaian di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, yaitu memberikan efek jerah kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Yang keempat, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi korban maupun pelaku. Nah, yang terakhir yaitu untuk membina pelaku agar menjadi masyarakat yang baik. Nah, adapun sumber-sumber hukum pidana di Indonesia yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada dari KUHP lama dan KUHP baru. Nah, KUHP lama yaitu berasal dari peninggalan Belanda yang menekankan nilai kolonial yang lebih menekankan kepada pembalasan. Nah, sedangkan dari KUHP baru yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang KUHP baru ini menyesuaikan kepada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia yang lebih menekankan kepada pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, pendekatan ini tidak hanya berfokus kepada penghukuman tetapi kepada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Kemudian dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang penting, yaitu pertama ada asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika belum ada aturan yang mengaturnya. Nah, yang kedua ada asas tindak pidana tanpa kesalahan, yang berarti hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, yang ketiga yaitu asas teritorial, yaitu hukum Indonesia yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Nah, yang keempat yaitu ada asas praduga. Asas praduga tak bersalah, yang berarti bagi setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada tindak pidana dan unsur kesalahan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana terdapat dua unsur kesalahan atau dua bentuk kesalahan. Itu yang pertama ada dolus dan culpa. Nah, dolus itu berarti perbuatan dilakukan dengan sengaja. Contohnya nih, itu seorang yang sengaja mencuri milik orang lain. Sedangkan culpa ini yaitu perbuatan yang karena kelalaian. Contohnya itu yaitu kita menabrak seseorang dengan keadaan tidak sengaja atau tidak hati-hati. Perbedaan antara dolus dan culpa itu sangat penting ya, karena itu dapat mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang diberikan. Nah, dalam KUHP baru terdapat beberapa jenis
pidana pokok. Di antaranya yaitu ada pidana penjara, pidana pengawasan, pidana tutupan, pidana denda, serta pidana kerja sosial. Nah, kalau KUHP baru ini memberikan alternatif selain dari pidana penjara, yaitu seperti kerja sosial dan pengawasan. Hal itu bertujuan untuk memberikan hukuman, tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki perilaku dari pelaku. Berdasarkan materi yang saya telah sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, memberikan efek jera, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, hadirnya KUHP baru menunjukkan yaitu perkembangan sistem hukum di Indonesia yang lebih menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, berakhir pula presentasi saya terkait dengan materi hukum pidana. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.